Walaupun saat ini bahasa Austronesia dengan penutur paling banyak tuh bahasa Jawa, tapi bahasa Melayu, dia nih di masa lalu punya peran yang lebih penting banget dibanding bahasa Jawa. Ita, lusa, jelu, sepat, lima, unem. Ada beberapa pihak yang nggak setuju kalau bahasa nasionalnya pakai bahasa Melayu. Kemarin kan kita udah bahas gimana alfabet Latin lahir dan jadi huruf yang paling banyak digunain di dunia kan? Terus kenapa bahasa Inggris jadi bahasa internasional juga itu udah kita bahas. Nah, gara-gara bahas serba-serbi bahasa-bahasa itu, gue tuh jadi kepikiran kalau bahasa Indonesia gimana ya? Bahasa Indonesia tuh asalnya dari mana? Bahasa yang kita pakai sehari-hari itu sebenarnya sejarahnya gimana? Terus sebelum ada bahasa Indonesia, apakah masyarakat Nusantara dulu cuma pakai bahasa daerahnya masing-masing atau gimana nih? Ya udah kalau gitu, ayo langsung aja kita bahas sejarah bahasa Indonesia sampai jadi bahasa persatuan kita di Learning by Googling. Oke, sebelum kita bahas soal bahasa Indonesia yang jadi bahasa persatuan, ini enaknya kita mundur agak jauh dulu nih. Buat ngebahas bahasa asli masyarakat Indonesia sebelum adanya bahasa Indonesia. Kenapa mundurnya nggak terlalu jauh? Soalnya kalau kita ngomongin bahasa Indonesia, bisa dibilang bahasa ini tuh usianya tuh masih relatif baru. Nah, sebelum jadi Indonesia kayak sekarang, wilayah negara kita tuh kan dulunya kan terdiri dari kerajaan-kerajaan ya, atau wilayah-wilayah etnis yang ukurannya tuh lebih kecil, yang punya bahasa daerahnya masing-masing. Ya ini gue yakin lu udah pada tahu lah, soalnya seingat gue ini di sekolah diajarin kok kalau di Indonesia itu ada ratusan bahasa daerah yang masih dipakai sama masyarakatnya sebagai bahasa ibu dan sebagai bahasa komunikasi sehari-hari di dalam komunitasnya. Bahkan kalau kita cari nih, kalau kita googling negara dengan bahasa terbanyak, enter. Nah, itu hasilnya Indonesia tuh ada di posisi 2 dengan total lebih dari 700 bahasa daerah. Kita tuh cuma kalah dari Papua Nugini yang punya lebih dari 800 bahasa. Gila juga nih Papua Nugini ya. Padahal sekecil itu loh. Bahasanya banyak banget ternyata. Mantap, 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 mantap. Aige makaroma parara 800 mauvana Papua New Guinea. Nem Papua New Guinea nem tok place Europe. 800 tok place. 800 tok place Lucia. We got 800 na more took place inside of Papua New Guinea. Papua New Guinea dia top place ya kait andre tiap oblau keciro nang keciro. Nah, dalam perkembangannya, terutama setelah lama dijajah, karena waktu itu masyarakat dari berbagai pulau, dari berbagai etnis ini mereka tuh punya nasib yang sama-sama jadi korban kolonialisme Belanda. Akhirnya di situ mereka semua sepakat buat ngebentuk wadah baru. Sebuah identitas bersama yang disebut Indonesia dengan bahasa persatuan bahasa Indonesia yang akhirnya diikrarkan sebagai bahasa persatuan lewat Sumpah Pemuda di tahun 1928. Ya ini buat detailnya nanti kita bahas di belakang deh ya. Soalnya sekarang sebelum kita ngomongin bahasa Indonesianya, gue mau ngomongin bahasa-bahasa daerah yang ada di Indonesia dulu. Jadi kalau kita ngomongin bahasa daerah di Indonesia, sebagian besar bahasa daerah di sini tuh berasal dari satu rumpun bahasa yang sama. Dari rumpun bahasa Austronesia. Kalau menurut Britannica, rumpun bahasa Austronesia itu merupakan rumpun bahasa dengan bahasa terbanyak kedua. Di mana di dalamnya terdiri dari 1.200-an bahasa berbeda sekaligus mencakup 1/5 dari keseluruhan bahasa di dunia. Dan ini nggak heran sih jumlah bahasanya bisa sebanyak ini, soalnya rumpun bahasa Austronesia itu kan emang mencakup komunitas masyarakat yang tersebar sangat jauh ya. Mulai dari Pulau Madagaskar, Taiwan, Selandia Baru, sampai Pulau Paskah di Pasifik. Ya intinya cakupannya tuh emang luas banget lah. Tapi walaupun jumlah bahasanya banyak banget, bahasa di rumpun bahasa Austronesia ini ternyata penuturnya tuh malah nggak terlalu banyak loh. Bahkan buat beberapa bahasa, penutur aslinya tuh cuma tersisa ratusan orang doang, sampai akhirnya dikategorikan sebagai bahasa yang terancam punah. Jadi bahasa-bahasa di rumpun Austronesia tuh jumlahnya iya emang banyak banget, tapi penuturnya ternyata dikit. Ternyata perbahasanya tuh bahkan ada yang cuma seratusan tadi kan, cuma ratusan penuturnya. Bisa gitu ya. Dan dengan cakupan rumpun bahasa ini yang luas banget, mungkin ini lu jadi mikirnya, ini gimana para peneliti tahu kalau bahasa-bahasa di rumpun bahasa Austronesia tuh satu kelompok ya? Dilihat dari mananya ini? Nah, terkait ini, masih menurut Britannica disebut, para peneliti tuh bisa nentuin satu bahasa sama bahasa lain masih satu kerabat dengan ngeliat subsistem dasarnya. Kayak misalnya ngeliat dari penggunaan kata ganti atau angka dan nomornya. Atau ini buat lebih jelasnya, buat contohnya kita lihat di gambar ini deh. Ini tuh tabel perbandingan penyebutan angka 1 sampai 10 di berbagai bahasa. Ini di sini tuh ada bahasa Payuan dari Taiwan, terus bahasa Bisayak Cebuano dari Filipina,
Terus bahasa Jawa dari Indonesia, bahasa Malagaski dari Madagaskar, bahasa Arosi dari Kepulauan Solomon, sama bahasa Hawaii. Nah, dari tabel ini tuh kelihatan kan kalau penyebutan angka di 6 bahasa ini tuh ya mirip-mirip banget. Kayak misalnya kita lihat tuh angka 3 tuh. Itu dari celu, tulu, telu, telo, euru, sama ekolu. Mirip-mirip nih. Nah, tadi kan gue udah bilang kan kalau kebanyakan bahasa daerah di Indonesia tuh merupakan bagian dari rumpun bahasa Austronesia. Nah, dengan adanya tabel ini, dengan adanya list ini, gue jadi pengen ngebuktiin nih. Coba lu komen penyebutan angka 1-10 dari bahasa daerah lu masing-masing. Nanti kalau udah kita bandingin, seberapa mirip nih penyebutan angka dari tiap-tiap bahasa daerah sama list ini. Jadi, yuk silakan komen yuk. Ita, lusa, jelu, sepat, lima, enam, tujuh, alu, siva, 10. Usa, duha, tolo, upat, lima, unom, pito, walo, siyam, 10. Nah, di Indonesia sendiri tuh ada beberapa bahasa daerah yang dikategorikan sebagai bahasa utamanya rumpun bahasa Austronesia. Di mana masing-masing bahasa ini punya lebih dari 1 juta penutur. Ada bahasa Bugis, Bali, Aceh, Batak, Minangkabau, Madura, Sunda, Melayu, dan yang paling banyak tuh bahasa Jawa. Bahkan jumlah penutur bahasa Jawa sendiri tuh nyampe 1/4 dari total penutur rumpun bahasa Austronesia loh. Gila kan ini kan? Tadi kan lu inget kan jumlah bahasa di rumpun bahasa Austronesia tuh kan ada 1.200-an. Nah itu 1/4-nya tuh adalah penutur bahasa Jawa. Semenguasai itu loh Jawa loh, sebanyak itu. Terus di Indonesia juga tuh ada fenomena yang menarik nih, di mana makin ke timur jumlah variasi bahasa daerahnya tuh makin banyak, tapi jumlah penuturnya makin sedikit. Sebaliknya, makin ke barat jumlah variasi bahasa daerahnya tuh makin sedikit, tapi penuturnya makin banyak. Bisa gitu ya? Makanya kalau kita lihat dari list bahasa-bahasa yang punya penutur lebih dari 1 juta tadi, itu kan kebanyakan kan berasalnya tuh dari wilayah Indonesia bagian barat kan? Tapi tetap ya, ini kebanyakan, bukan semuanya. Kebanyakan. Nah, yang keren lagi nih, 2 bahasa utama yang berkembang di wilayah Indonesia juga, bahasa Melayu sama Jawa, itu tuh bahkan sampai punya pengaruh ke perkembangan bahasa Austronesia yang lain. Kayak ke bahasa Malagasy sama Tagalog. Dan pengaruh ini bisa kelihatan dari adanya serapan bahasa asing ke dalam bahasa Tagalog. Kayak misalnya serapan dari bahasa Sanskerta, Arab, sama Persia. Nah, keberadaan serapan dari 3 bahasa ini masuknya aneh nih. Soalnya Filipina tuh mereka tuh nggak pernah tersentuh Indianisasi dan nggak pernah juga ada kerajaan Islam di sana. Makanya dari sini para peneliti yakin kalau kata-kata serapan asing di bahasa Tagalog Filipina itu tuh berasal dari paparan bahasa Melayu dan kemungkinan juga bahasa Jawa. Jadi bahasa Tagalog mereka tuh nyerap bahasa Jawa sama Melayu, yang sebelumnya bahasa Jawa sama Melayu itu udah nyerap bahasa Sanskerta, Arab, sama Persia. Terus selain Tagalog, di bahasa Malagasy juga, bahasa di Madagaskar, itu juga tuh ada istilah-istilah serapan dari bahasa Sanskerta yang diduga berasal dari bahasa yang digunakan sama masyarakat Kalimantan, yang dulu melakukan migrasi dari Kalimantan ke Madagaskar. Terus selain itu, di bahasa Malagasy itu ditemuin juga kata-kata yang berasal dari serapan bahasa Arab, yang diduga berasal dari bahasa Melayu. Dan sama kayak kasus migrasi masyarakat Kalimantan tadi, diduga ada migrasi lain ke Madagaskar yang dilakuin sama masyarakat Melayu di periode setelahnya, yang ngebikin kata-kata serapan dari bahasa Arab masuk ke bahasa Malagasy. Keren juga nih. The words for I. Aku. Ako. You, singular. Engkau. Kau. Ikaw. Ka. We. Kami. Kami. Kita. Kita. In Indonesian, this is we, including the listener. And in Tagalog, this means me to you. Child. Anak. Anak. Male. Lelaki. Laki-laki. Lalaki. Oke, sekarang kita masuk ke bahasa Indonesianya. Kalau kita ngomongin gimana bahasa Indonesia bisa muncul, ini kita harus ngerucutin lagi nih pembahasan kita ke bahasa Melayu yang jadi basis utama bahasa Indonesia. Iya, jadi walaupun saat ini bahasa Austronesia dengan penutur paling banyak tuh bahasa Jawa, tapi bahasa Melayu, dia nih di masa lalu punya peran yang lebih penting banget dibanding bahasa Jawa.
khususnya sebagai sarana komunikasi perdagangan antar komunitas yang berbeda. Ya, kayak yang kita semua tahu, Selat Malaka tuh kan jadi jalur perdagangan yang penting banget ya di masa lalu ya, bahkan bisa dibilang sampai sekarang. Nah, kebetulan di wilayah Sumatera dan Semenanjung Malaya, tempat Selat Malaka berada, di sana tuh dihuni sama kelompok Melayu. Nah, karena perdagangan di sana tuh jalan terus kan, akhirnya bahasa mereka tuh dipakai sebagai apa ya? Ya kayak semacam bahasa internasional gitulah. Jadi bahasa resmi buat melakukan perdagangan internasional. Makanya akhirnya waktu itu bahasa Melayu tuh dikenal sebagai lingua franca di kawasan Nusantara. Dan bahasa Melayu ini bisa dibilang dia tuh udah eksisinya tuh dari lama banget ya. Bahkan saking lamanya, prasasti berbahasa Melayu yang pernah ditemukan itu ada yang berasal dari abad ke-7 Masehi. Di periode Sriwijaya, yang waktu itu bahasa Melayu kunonya tuh masih ditulis pakai aksara Palawa. Gila ya, termind blowing ini gue. Dari abad ke-7 loh, bahasa Melayu udah dipakai loh, udah ada loh. Ya walaupun itu bahasa Melayu kuno ya, tapi kan tetep kan. Gila. Terus waktu pengaruh Islam dan Arab mulai masuk ke Nusantara, bahasa Melayu juga ngalamin perkembangan nih. Penggunaan bahasa Melayu secara tertulis itu mulai ditulis pakai aksara Arab atau istilahnya waktu itu tuh aksara Jawi. Jadi bahasanya bahasa Melayu tapi ditulisnya pakai huruf Arab. Dan waktu wilayah Nusantara dijajah, dikolonialisasi, bahasa Melayu tuh tetap eksis dan beradaptasi dengan sistem penulisan yang dipakai sama para penjajah waktu itu. Dan dari situlah bahasa Melayu mulai ditulis pakai huruf alfabet sampai sekarang. Jadi bahasanya sama, tapi penulisannya itu tergantung sama budaya yang lagi berkembang di situ tuh. Yang lagi megangnya siapa, yang lagi berkembangnya apa. Nah itu penulisannya ngikut itu. Menarik banget nih. Wah. It was highly influenced by Sanskrit and written in Indian scripts like Pallava. The oldest known inscriptions of Old Malay are the Kedukan Bukit, which were found in Sumatra and date back to the 7th century CE. The oldest Old Malay manuscript that still exists today is the Tanjung Tanah. Nah, dengan track record dia sebagai lingua franca di kawasan Nusantara, bahasa Melayu akhirnya digunakan sebagai sarana komunikasi antar kelompok pergerakan pemuda dari berbagai daerah. Waktu mereka mau ngebentuk gagasan awal soal berdirinya negara Indonesia. Dan gagasan ini kemudian ditindaklanjuti di Kongres Pemuda I di tahun 1926. Sebuah pertemuan kelompok pemuda dari berbagai daerah di wilayah Hindia Belanda yang memperjuangkan berdirinya negara Indonesia. Nah, di situ waktu itu Muhammad Yakin, salah satu tokoh pemuda Kongres Pemuda I, dia tuh mengusulkan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa persatuan Indonesia. Tapi ternyata gagasan ini lumayan dapat pertentangan nih. Ada beberapa pihak yang nggak setuju kalau bahasa nasionalnya pakai bahasa Melayu. Di situ akhirnya dicari jalan tengahnya dan gagasan ini pun disesuaikan dari yang awalnya bahasa Melayu yang diajukan sebagai bahasa persatuan diganti jadi bahasa Indonesia. Jadi ya bisa dibilang awalnya bahasa Indonesia tuh sebenarnya bahasa Melayu yang apa ya? Ya dalam tanda kutip disesuaikan dan dibakukan buat masyarakat Indonesia. Jadi sebenarnya masih mirip gagasan awalnya, cuma ya dikasih penyesuaian aja. Dan ya udah, akhirnya di tanggal 28 Oktober 1928 di Kongres Pemuda II dilahirkanlah Sumpah Pemuda. Yang salah satu isinya adalah netapin bahasa Indonesia jadi bahasa persatuan Indonesia. Tanpa menghilangkan atau maksa masyarakat buat nggak pakai bahasa daerahnya. Nah dari sinilah bahasa Indonesia akhirnya jadi bahasa resmi yang dipakai buat mewakili bangsa dan masyarakat Indonesia. Oh ya ini kalau mungkin lu punya info-info detail lain tentang bahasa Indonesia yang nggak gua sebut di sini, silakan komen ya. Pada Kongres Pemuda kedua inilah terjadi perubahan besar, yaitu istilah bahasa Melayu diubah menjadi bahasa Indonesia. Yamin yang semula bersikukuh menggunakan istilah bahasa Melayu menimbang ulang bahwa Kongres kedua ini harus menghasilkan resolusi yang penting. Maka dia kemudian merumuskan bahasa persatuan adalah bahasa Indonesia. Oke, sekian Learn by Going kali ini tentang sejarah bahasa Indonesia sampai jadi bahasa persatuan kita. Ya, ternyata awalnya dari situ tuh, dari diajuin bahasa Melayu tapi terus disesuaikan jadinya bahasa Indonesia deh. Ya, kalau lu merevisi kayak gue udah salah, atau lu mau nanya, atau lu nambahin gak di video, bisa lu tulis di komen, kita diskusi kayak biasa. Sekali lagi, thank you, nonton jangan lupa like, comment, subscribe. Bye!